Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listener dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Kita sudah sampai di pertengahan lebih ya dari bulan Januari 2023, 2024 maksud kami. Saya masih terbawa nuansa 2023. Dan selamat tahun baru buat Anda yang baru bergabung. Saya juga mengucap selamat tahun baru buat narasumber saya hari ini yang senantiasa berbagi dari sisi perusahaan. Ada Bu Patricia Susanto. Selamat malam Bu Patris. Selamat malam Mas Daniel, selamat malam Smart Listeners, selamat tahun baru ya. Cepat Selamat tahun sekali baru. sudah pertengahan kita. Betul, nggak kerasa ya Bu ya, waktu Nggak kita kerasa. berjalan begitu cepat. Dan ini menjadikan kita tuh berpikir bahwa kalau menyia-nyiakan sesuatu tuh alangkah ruginya karena time fly banget. Oke, baik. Nah, Betul. untuk Anda dalam program Smart Enterprise ada banyak hal yang senantiasa kita bahas dari sisi perusahaan kah, dari sisi kebijakan kah. Tapi hari ini kita akan melihat dari dua sisi yang berbeda ya. Kadang-kadang ada orang yang senang, udahlah mendingan quitting aja deh daripada harus Hmm. dibayar misalnya. Tapi dua pilihan ini adalah tema kita malam hari ini. Mana yang mungkin harus dipilih oleh perusahaan? Ini bukan dari sisi SDM-nya, tapi dari perusahaan. Apakah quiet firing atau quiet quitting? Kita bahas yuk bersama dengan Bu Patris Susanto. Bu Patris, ini sebenarnya temanya terinspirasi dari mana, Bu? Apakah memang didominasi oleh permasalahan perusahaan yang ada di Indonesia atau bagaimana sebetulnya? Ini sebenarnya inspirasi dari resolusi 2024 gitu kan. Selalu kan setiap Iya, awal iya. tahun semua orang punya resolusi. Betul, betul. Resolusi yang paling banyak kan adalah saya mau turun berat badan gitu kan. Sama saya mau cari kerjaan baru gitu. Betul, betul. Nah, Iya, iya. jadi banyak sekali di akhir tahun kemarin di 2023 dan nanti di awal 2024 ini mengatakan, aduh saya mau stop jadi apa namanya kata keren sekarang tuh kalau saya lihat di TikTok apa budak perusahaan, gitu kan? Oh, oke. Iya, Ya iya. kan saya nggak mau Betul, jadi betul. lagi budak perusahaan, saya mau begini mau begitu dan lain sebagainya. Resolusi 2024 mencari pekerjaan baru. Oke. Ternyata setelah cari pekerjaan baru akhirnya juga sama juga kan. Nasib pegawainya begitu-gitu juga gitu ya. Hmm. Dan juga ini adalah resolusi para manajemen. Manajemen bahwa Ah, kita akan meningkatkan SDM kita akan membuat SDM kita yang lebih kompeten dan lain sebagainya. Itu juga adalah resolusi para manajemen dan juga satu lagi resolusi para karyawannya yang nggak pernah ketemu di awal 2024 ini. Makanya kita mengangkat topik ini karena menurut saya itu menarik ya. Quiet quitting ini sudah menjadi salah satu trending topik sejak 2022 ya, pertengahan 2022 setelah COVID. Kita mulai back to normal, kemudian masih harus banyak yang adjustment dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tiba-tiba ada namanya quiet quitting gitu kan, di mana pekerja datang hadir tapi nggak kerja, kerjanya nggak maksimal. Jadinya ya kayak direm lah kemampuannya. Nah, Oke. on the other side ada juga manajemen yang mengatakan yang mulai juga quiet firing, memecat juga sulit, tapi sebenarnya sudah tidak memerlukan pekerja tersebut lagi. Nah, ini yang terjadi dilema nih. Kita mau bahas yang mana duluan nih Mas Erel nih Oke, hari oke, ini. oke. Oke, ini kita kan melihatnya dari sisi perusahaan ya, karena tema kita kan Hmm. antara quiet firing sama quiet quitting, mana yang harus dipilih perusahaan. Oke, kenapa harus ada penekanan, gimana ya saya bilangnya, kenapa harus ada penekanan mana yang harus dipilih, Bu? Apakah dua-duanya sebenarnya cukup menyulitkan atau bagaimana bagi Bukan perusahaan? dipilih ya sebenarnya ya. Kalau quiet quitting kan dari pegawainya. Jadi Aha. pegawainya yang secara sadar dia Oke. yang quit gitu loh. Dia yang Hmm. stop kerjanya nggak maksimal lagi. Ya, Saya ya. harusnya bisa sampai angka 8. Tapi Mhm. saya karena dari jam 8 sampai jam 5 kerjanya saya cuma bisa cukup sampai level 6 aja gitu. Tapi Mhm. sedangkan kompetensinya dan kemampuannya bisa sampai levelnya 8 gitu loh Mas. Jadi itu adalah dari sisi pegawai. Mhm. Kalau yang quiet firing itu dari sisi perusahaannya atau sisi dari Ya, ya. manajemennya. Jadi itu bukan pilihan ya, tapi lebih ke
kalau saya itu pegawai, my heart and my mind is not here completely. Mhm. Ya dia secara gradual akan menurun pasti kinerjanya. Oke, oke. Sedangkan di other side, perusahaan bilang, ini dulu orang biasanya bagus. Kenapa Mhm, dia mhm, sekarang jadi jelek dan tambah menurun? mhm, Mau dipecat sayang gitu kan? mhm, Karena mhm. biasanya orang-orang ini punya track record yang bagus, Eh, tapi kok nggak maksimal juga. Jadi secara tidak langsung ya udah kalau memang dia nggak mau di sini lagi, mhm, silahkan gitu kan. mhm. Kita nggak akan pecat dia, tapi ya kita akan dorong-dorong dia untuk mencari sesuatu yang baru gitu. Ah, Jadi nggak secara gamblang, kamu itu ya pintunya silahkan pergi gitu kan. Tapi mungkin kamu udah nggak cocok di sini lagi, ditambahin kerjaan nggak bagus, ditambahin ini nggak bagus. Jadi dia mungkin secara tidak langsung didorong-dorong untuk keluar secara sendirinya, tetapi tidak secara gamblang. Jadi itu adalah ini bukan pilihan perusahaan, yes. tetapi yang satu apa ya employee-nya yang secara tidak langsung sudah berhenti dan satu Ah, lagi ah, adalah perusahaan yang merasa ini udah nggak cocok lagi oke, dengan baik. zaman Oke. berubah udah nggak cocok lagi gitu Ya, ya, kan. ya. Oke, kalau gitu kita break sebentar ya, Bu Patris. Ini dari apa yang disampaikan Bu Patris di sesi pertama ini, kita perlu mendalami lebih jauh deh, Bu. Penyebabnya itu apa? Entah dari Oke. sisi quiet firing-nya dan juga quiet quitting-nya. Karena biar ketemu nih nanti nih, mana yang kira-kira menjadi penyebab utama kok bisa sih ada quiet quitting, kok bisa sih ada quiet firing. Sebabnya dulu kita bahas. Di sesi kedua kita akan bahas hal tersebut. Sebenarnya bagi Anda yang ingin berkontribusi pertanyaan, silakan boleh di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Tetap bersama dengan Bu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group ya. Quiet firing dan juga quiet quitting. Ini fenomena yang sudah terjadi sejak tahun 2022. Bahkan mungkin pembenarannya adalah ini gara-gara pandemi COVID-19 nih, hal ini terjadi gitu ya. Saya nggak tahu
Apakah itu penyebab mutlaknya atau ada penyebab lain yang menyebabkan dua istilah ini begitu famous gitu lah. Nah, kita nggak bisa menyalahkan dari sisi perusahaannya juga, atau kita nggak bisa menyalahkan sisi people-nya atau SDM-nya. Makanya di sesi kedua ini, punya telisik harus tahu nih apa sih penyebabnya. Bu Patris, kita mulai dulu dari yang quiet firing deh. Nah, apa sih Hmm. penyebab terjadinya quiet firing di dalam sebuah perusahaan? Oke, tadi benar ya, semua orang kita menyalahkan pandemi kayaknya paling gampang gitu ya. Iya, betul. Ini gara-gara pandemi nih begini nih. Nggak juga sebenarnya. Apapun apapun masalahnya pandemi yang Iya. salah gitu. Iya, iya, Biarpun iya. sebenarnya mungkin ini udah ada dari zaman bahula kala juga, Betul, tapi betul. belum, kalau sekarang anak-anak kan catchy ya soalnya ya, pinter-pinter ya. Pokoknya gongnya pandemi deh semuanya. Pandemi deh, pada banyak waktu, udah banyak buat mikirin jargon-jargon yang catchy-catchy ini lah. Nah, jadi kalau bilang quiet firing itu sebenarnya dari zaman dulu kita juga sudah menjadi masalah ya, kalau kita bilang Ya. masalah SDM ini masalah Hmm. klasik, di mana kita melihat SDM yang kita miliki sebenarnya dulunya bagus, kan selalu gitu kan, dulunya bagus, kenapa ya tiba-tiba dia kurang gitu kan, kenapa dia kinerjanya mundur. Apakah itu masalah kompetensinya, dia sudah maksimal, sudah mentok, ceritanya udah mentok nih, mau diapain lagi, udah nggak bisa karena udah mentok di situ. Ah, Atau juga ada masalah problem personal gitu kan, biasanya oke. kalau klasik kan, oh dia hamil lagi, oh dia lagi baru menikah Hmm. menikah punya anak, ada isu lagi dan lain sebagainya, itu kan life cycle ya. Ya, ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu sebab kenapa employee tidak perform seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Ada Ah, juga perusahaan yang melakukan evolusi, bukan salahnya employee-nya. hmm. Evolusinya adalah mungkin salah satu yang klasik adalah pemimpinnya berganti. Pemimpinnya ganti style manajemen. Tadinya misalnya kalau perusahaan keluarga dari orang tuanya yang sangat ngayomin, sangat mendengarkan apa tuh namanya pegawainya, pindah ke anaknya. Anaknya mungkin transaksional sekali. Yang perlu-perlu aja yang kita omongin, masalah pribadi ya masalah pribadi kamu. Saya nggak perlu tahu gitu kan. Nah, Ya. terjadi perubahan manajemen style. Itu juga membuat ketidakcocokan, sehingga mungkin pegawai juga merasa kok begini ya sekarang, Hmm. dan manajemen merasa kok orang ini juga nggak cocok ya sama kita ya. Oke. Oleh karena itu terjadi quiet firing, di mana sebenarnya udah nggak cocok, tapi Hmm. karena kita juga ya budaya timur ya Mas ya, Yes. menghargai juga jasa-jasanya nih, karena Hmm. pasti dia orangnya bagus-bagus dulu gitu kan. Mau mecat sayang, tapi Ah, kalau nggak dipecat juga ganggu gitu ceritanya. Nah, ini yang kemudian kita dorong-dorong dengan sistem pensiun dini lah gitu kan, ada oke. tuh. Hmm. Kemudian kita juga ada dengan dorong-dorong juga dengan mencari kesalahan, dibuat tidak nyaman dan lain sebagainya. Kita salahkan lagi pandemi ya Mas ya, dengan Ya. adanya online gitu kan. Banyak juga yang nggak nyaman, yang mengatakan, aduh kerja itu harus datang ke kantor kerja Ah, gitu ah, kan. Kalau di rumah itu nggak kerja, nanti kita nggak tahu dia ngapain di rumah. ya. Sedangkan anak-anak yang mungkin leader-leader zaman sekarang mengatakan you can work from anywhere gitu loh. I don't care where you are, yang penting lu kerja, Ah, ada hasilnya beres. Tapi ada juga ya. orang-orang yang merasa belum, nggak bener nih, harus dia nggak disiplin dan lain sebagainya. Hmm. Hmm. Perselisihan lagi, nggak cocok lagi dengan online-nya, dengan gaya kerjanya. Itu juga quiet firing. Kemudian dengan jam kerjanya yang sekarang lebih global nih, saya banyak banget nih klien-klien kami yang bos-bosnya karena pandemi tadi itu pindah ke luar negeri gitu kan, otomatis jamnya berbeda dong kan, Ya, ya. waktunya jadwalnya jadi berantakan. Bisa Hmm. morning meetingnya itu jam 2 siang di sini, sedangkan dia morning di sana gitu Hmm. kan, kalau ada di Eropa pada di Amerika, dan vice versa jadinya agak berantakan. Mereka nggak nyaman, secara tidak langsung yang bisa ngikutin Hmm. akan stay, yang tidak bisa ngikutin cara kerja baru ya silakan pergi gitu kan, secara sopan sebenarnya Ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Bukan salah siapa-siapa, kalau dikatain ini salahnya siapa,
Ya bukan salahnya siapa-siapa ya. Ini cuman ketidakcocokan saja. Terjadi quiet firing. Kalau yang kesalahan manajemen, Mas, kita nggak mungkirin juga ya, Mas Daryl ya, pada smart listeners ya. Kadang-kadang emang bikin ngebacat orang, tapi kita nggak bayar pesangon nih, misalnya nih. Ya, betul, Itu betul. ada tuh banyak. Ya, salah satunya bukan quiet firing, tapi sebenarnya dimarahin tiap hari orangnya. Pasti dia berhenti. Coba Nggak Mas betah. Daryl datang datang ke kantor tiap hari diteriakin, berhentilah. Dibuat nggak nyaman ya, Bu Patris ya. Dibuat tidak nyaman, dibuat gaji yang nggak naik-naik, dibuat pokoknya situasinya udah nggak nyaman banget ya lama-lama kan berhenti. Ujung-ujungnya diajakin mutasi ya. Dimutasinya ke yang jauh-jauh, yang nggak enak gitu. Akhirnya ngerisainkan diri sendiri. Betul. Apa kalau yang udah tanda tangan mau ditempatkan dimanapun sebenarnya Siap-siap ganti akhirnya baju. siap mengundurkan diri. Nah, Iya, seperti iya. itu Mas. Jadi ada banyak hal ya. Ada yang dari yang tadi yang sopan gitu kan sebenarnya emang nggak cocok aja, nggak masalah sebenarnya. Bukan karena pegawainya jelek, bukan karena punya intensi buruk, tapi memang nggak cocok aja cara kerjanya. Lama-lama kok ya diminta dengan hormat untuk berhentilah secara tidak langsung. Ada juga yang memang perusahaannya nggak mau bayar pesangon aja. Ada tuh banyak yang kayak gitu Ah, juga. alasannya gara-gara pandemi, cash flow nggak lancar ya. Pandemi lagi kan dicalain. Enak ya, beruntung lah kita punya pandemi. Ya, faktanya memang begitu ya, Bu Patris ya. Sebagai sebuah bentuk kebenaran dari keadaan perusahaan yang sejatinya ya. Betul. Menyalahkan pandemi, pandemi lagi. Ya, pandemi aja terus yang disalahin. Tapi kan kita sudah mulai back to normal, tapi cash flow belum back to normal is also Ya, an issue. Selain pandemi kita juga bisa menyalahkan pemilu gitu kan, Mas. ya. Jadi Antisipasi nih jelang pemilu. Nanti udah pemilunya lancar, udah kita perlu waktu spare sebulan lagi, lihat pengamanan ya seperti apa after pemilu. Nah, begitu terus betul. aja. Cari aja nanti. Tapi itu kambing hitamnya setelah pandemi ini adalah pemilu Tuh, ya, yang ya. liburnya banyak banget gitu kan. Ibu, saya mau tanya sedikit Bu tentang style management ya. Kan ada beberapa perusahaan yang memang sudah beralih dari pemimpin yang satu menuju ke pemimpin yang kedua. Ini kan biasanya style juga berubah. Nah, apakah potensi quiet firing ini juga juga sama aja sebetulnya penyebabnya? Sama, itu salah satu penyebabnya adalah leadernya tadi itu nggak cocok dengan cara yang sebelumnya. Oke. Jadi kan setiap leader entah itu di perusahaan keluarga, di BUMN lebih lebih sering lagi ya berubah Ya, style betul, pemimpinnya betul, ya. setuju, setuju. Itu lebih rapid lagi perubahannya. Mhm. Itu adalah orang itu memang berbeda. Tinggal you can follow or you cannot follow. Once you cannot follow the leader style, ya mau tidak mau itu bukan ya either you quiet quitting Mhm. atau ya secara tidak langsung ya di fire gitu kan. Iya, Jadinya dipecat. memang tergantung kitanya sendiri kalau itu. Kalau perubahan pemimpin Mhm. tergantung individunya kita mau ngikutin apa enggak. Oke. Itu bukan kita tidak bisa meminta manajemen untuk ngikutin employee. Mhm, Kan mhm, style employee banyak banget ya. mhm, Pasti leadernya akan set the tone how they work gitu kan. mhm, Ada yang mhm, workaholic banget, mhm. ada yang work life balance banget gitu kan, Ya. tergantung. Kadang-kadang yang saya sering dengar juga sekarang ini katanya work life balance nih, ada Mhm, aktivitas untuk perusahaan, ada eh, aktivitas keluarga, ada mhm, aktivitas untuk apa tuh namanya kesehatan, mhm, mhm. tapi semuanya diorganize oleh perusahaan. Perusahaan. Akibatnya kayak kerja. Jadi ada kan perusahaan berusaha baik ya Mas ya. Mhm, mhm, Eh, acara aktivitas keluarga gitu kan. mhm, Outing mhm, keluarga, banyak nih outing keluarganya. mhm. Ya harus ketemu sama orang-orang kantor lagi bawa keluarga, males deh kita. Jadi beban. Oh harus exercise, sepedaan, lari bareng sama Eh, orang-orang kantor lagi, malah jadi beban. Nah, memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Tapi itu adalah salah satu isu juga yang sekarang kita dengar adalah banyaknya aktivitas sosial di luar dari kepegawaian ini Mhm, adalah yang melibatkan aktivitas sosial yang menjadi beban, dianggap beban. mhm. Sedangkan orang HR, manajemen berusaha nih gimana ya biar bisa rukun,
biar Mhm. kekeluargaannya tumbuh. Ya, ya, ya. Ternyata dianggapnya beban. Nah, itu kan juga. Jadi esensi work life balance-nya antara perusahaan yang dibuat perusahaan sama dibuat sama people SDM sendiri berbeda ya. Berbeda. Jadinya ini kadang-kadang membuat salah satu drivernya juga orang yang dianggap quiet quitting. Karena mereka nggak mau ikut aktif dalam acara-acara sosial. Toh kita nggak dibutuhkan kan? Kenapa harus banyak banget acara sosialnya? Ah, Yang penting kerjaan kita selesai. Nah, itu juga salah satu fenomena baru nih yang kita lihat nih. Karena yang satu sisi berusaha untuk meningkatkan engagement dan keakraban, yang satu lagi merasa nggak butuh gitu. Oke, baik. Kita break sebentar, Bu Patris. Nanti kita Yes. sambung lagi di sesi berikut, sesi ketiga. Anda jangan kemana-mana. Komentar dan masih kami tunggu di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Oke, Anda masih bersama kami di malam hari ini dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto selaku CEO dari Jakarta Consulting Group. Kita masih bahas masalah quiet firing dan juga quiet quitting ya. Ini mana sih yang dipilih sama perusahaan? Nah, dua ini sebetulnya belum sempurna penjabarannya karena tadi baru esensial secara khusus aja membahas tentang quiet firing. Kita mau tahu juga nih, quiet quitting itu apa sih penyebabnya? Nah, detail tentang hal ini kita bahas di sesi kali ini. Ibu, boleh langsung disampaikan, kalau tadi kan satu poin penting yang saya anggap serius adalah tentang style management atau gaya pemimpin yang berubah dalam sebuah perusahaannya. Itu salah satu penyebab dari quiet firing. Nah, apakah quiet quitting juga punya penyebab yang sama atau ada hal yang berbeda dalam sebuah perusahaan, Bu Patris? Quiet quitting itu lebih dari ini ya, individunya ya, employee-nya ya. Dan itu merasa dia sudah tidak cocok lagi di perusahaan tersebut, tetapi dia belum punya alternatif lain, atau dia merasa tidak puas dengan treatment yang ada di perusahaan tersebut. Ini yang kadang-kadang tidak diutarakan. Salah satu penyebab quiet quitting yang kita lihat adalah memang apa tuh namanya tadi itu ya, beban kerjanya yang lebih terlalu banyak, kompensasinya nggak sesuai, jam kerjanya terlalu panjang, kurang apresiatif gitu kan biasanya kan. Kemudian nggak didukung juga lah sama perusahaan kemampuannya dia. Itu yang membuat kita merasa ya udah deh secukupnya aja deh gitu. Kita kerja ya kerja aja.
Mhm. Tapi it's actually not good for the employee, it's not good for the company juga, Oke. dengan budaya juga nggak akan mendukung gitu kan. Mhm. Ini penyebab utama ini yang kita harus telah sendiri ya, karena Mhm. masing-masing orang kan pasti punya alasan yang berbeda-beda. Mhm. Tapi yang sebenarnya harus dilakukan kalau kita udah merasa tidak puas, beban kerjanya kelebihan, kurang diapresiasi, Mhm. itu harusnya kita bisa mengutarakan ke pihak-pihak tertentu, entah itu kepada manajemen, Mhm. supervisor langsung, atau ke Mhm. bagian SDM. Mhm. Kenapa salah satu hot topic juga nih di penghujung tahun nih, di awal tahun ini biasanya adalah kapan sih kita negosiasi gaji gitu kan. Iya. Tapi again, manusia nggak pernah puas. Ada satu research yang mengatakan kalau kita mencoba menaikkan gaji, menaikkan kepuasan pegawai dengan menaikkan gaji, itu hanya bertahan 3 bulan. Oke. Setelah itu gajinya nggak cukup lagi. Mhm. Kenapa? Karena lifestyle-nya sudah berubah, Iya, gitu betul. kan. Makin Jadi tinggi, nggak pernah makin akan banyak cukup, outcome-nya juga gitu. ya. Nah, kenapa perusahaan harus punya strategi untuk cap nih gajinya standarnya seperti apa. Jadi Nah, bukan memberi satisfaction dengan kenaikan-kenaikan terus. Nah, itu salah satunya. Dari sisi perusahaan ya, dari ya. sisi employee adalah semakin sering kita dapat kenaikan semakin bagus gitu kan. Jadi ini kan beda-beda strategi kan, masing-masing punya beda strategi. Nah, Ya, ya, ya. yang paling penting adalah kalau memang dirasa perusahaan tidak bisa memberikan satisfaction atau challenge yang sesuai. Dia Mhm. merasa tidak diapresiasi, tidak merasa apa tuh namanya kemampuannya diberikan penghargaan yang sesuai ya. Mhm. Maybe it's time to move on, gitu kan. Jadi kalau kami melihatnya gini, daripada kalian stuck di dalam perusahaan Mhm. dan menjelek-jelekan perusahaan dan lain sebagainya, mendingan cari tempat yang baru, gitu Hmm. kan. Di mana harapan-harapan kebutuhan-kebutuhannya dapat difulfill gitu. Mhm. Itu salah satunya kenapa kita selalu mengatakan kalau dengan employee, kalau memang udah nggak mendapatkan penghargaan, Mhm. dilihat karir path-nya udah mandek, Mhm. ya jangan terlalu banyak komplain, move on. It's okay. Ah, Semakin kita komplain, semakin lama kita komplain, kita harus ingat waktunya berjalan. yes. Kita komplain hal yang sama 2 3 tahun, meaning that you've been wasting 3 years without any tidak ada achievement. Ya, Karena ya. begitu kita kerjanya udah quiet quitting, Mhm. berarti nggak ada achievement kan? Ya, ya. Achievementnya juga ya standar kan? Standar. Ya. Apa yang mau dijual untuk perusahaan berikutnya? Nggak ada. Ada. Jadinya kalau kita selalu mungkin karena saya lebih banyak dari perusahaan ya, jadi saya bilang Ini curhat pribadi bias, sih. Ya. bias banget ya, bias banget kan, bias banget ya advice-nya. Nggak kena buat pokok ini sebenarnya SDM nih. Nggak ada, ini nggak kena. Jadi saya mohon maaf smart listener, bias banget ini. Ternyata intuisi saya tepat ya. Wah, ini kayaknya Eh, di perusahaan ya. Udah lanjutin ya, Bu. Jadinya saya pokoknya intinya gini, achievementnya apa? Karena kalau kita meng-hire orang pasti nanya kan, achievementnya apa? Nah, achievementnya apa itu harus ada. Jadi setiap tahun, setiap pegawai harus punya achievement. If Mhm. tidak bisa ada achievement yang signifikan, itu menjadi question mark. Gitu. Ah, Question mark untuk kita bisa menjual diri kita di perusahaan kita berikutnya. Gitu. Kamu kita mau jual diri nih, gitu kan? mhm. Mau cari tempat perusahaan lain, kita nggak mau jadi budak korporat yang di sebelah sini, kita mau cari menjadi sebelah sana, gitu kan? Mhm. Nah itu kita menjual dirinya apa? Kalau dengan bukan dengan achievement. Once you do a quiet quitting, pasti nggak ada achievementnya. Mhm. Berarti nggak boleh lama-lama. Boleh lah, biasanya kan orang burn out, boleh lah 6 bulan, 3 bulan. Mhm. Boleh tuh sambil mencari tempat yang baru. Daripada di tempat yang lama tidak happy, tidak ada achievement, buang waktu secara personal ya. Nah, hal-hal itu yang kita harus perhatikan juga sih secara personal gitu. Ini dari sisi perusahaan ya. Karena Bu Patris Dari juga mewakili perusahaan ya. Jadi seperti inilah statementnya ya. betul, betul, betul. Baik, Karena baik. kalau enggak tuh kan kita bisa-bisa kita tahu oke lah kita terima gaji dan lain sebagainya. Tapi Ah, gaji itu kan kayak apa ya? Some people say gaji yang besar tuh kayak is a drug ya. Jadinya kita iya. addicted tapi kita kerjanya ya begitu-begitu aja. Mhm. Sometimes it's not fulfilling tapi Yes. itu
bisa memuaskan kita di bagian lainnya ya. Ya, Itu betul. hal-hal yang menjadi isu juga pada saat ini. Baik, Ibu, kalau mungkin dihubungkan, apakah ini sebetulnya aslinya akan bersimbiosis, Bu, antara terjadinya penyebab quiet quitting ini dengan quiet firing? Kan ada perusahaan yang merasa, oh, saya tahu nih people yang ini SDM saya kok yang tadinya semangat tiba-tiba enggak gitu ya, sehingga ngerasa si pegawai ini akan merasa, aduh, udah enggak banget di tempat buat gue udah nggak nyaman nih, misalnya kayak gitu. Nah, itu pun atmosfernya ditangkap sama perusahaan. Memungkinkan nggak antara kedua itu saling berhubungan? Bisa. Ah, Jadi sebenarnya itu banyak yang negosiasi gitu ya. Yang kita lihat paling bagus tuh beberapa startup tuh paling bagus ya. Dia melihat nih, dia menangkap nih. Oh dia quiet firing, dia udah quiet quitting. Kita sebenarnya juga udah nggak cocok. Kita diskusi, gimana kalau kita salurin aja ke tempat yang lain. Dan I give you a recommendation ya kita bisa negosiasi kan masalah pesangon dan lain sebagainya bisa dinegosiasi semua itu bisa dinegosiasi kan. ya, I ya. give you a very good recommendation, saya connect di tempat yang lain ya tapi mungkin di sini udah bukan tempatnya lagi. Itu saya lihat di beberapa startup dilakukan seperti itu dengan sistem mentorship. Untuk perusahaannya juga save a lot gitu kan, save a lot of uang pesangonnya. Dan pegawainya juga happy sebenarnya nggak masalah karena dia di tempat yang lain mungkin dia jadi lebih bagus juga karena dikonek oleh mentornya dengan mentornya mengatakan kalau tempat ini seperti ini di mentornya juga bantu menjual si orang tersebut jadinya itu boleh banget dan itu sebenarnya yang sangat ideal. Sayangnya di perusahaan konvensional itu jarang diskusi, itu jarang terjadi. Kalau di perusahaan startup lebih fluid mungkin ya, lebih akrab juga, lebih budaya berbeda, lebih terbuka. Itu kita lihat banyak di perusahaan startup. Itu salah satu budaya startup yang kita bisa contoh adalah seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu kita break sebentar ya. Kita pengen tahu solusinya tuh kayak apa sih setelah Anda melakukan quiet firing atau quiet quitting. Akankah fenomena yang sama terulang di corporate berikutnya? Atau akankah fenomena yang sama akan dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika melihat timnya atau people-nya atau SDM-nya itu tidak lagi seperti yang diinginkan oleh perusahaan? Nah, bagaimana solusi terbaik di antara kedua hal ini? Kita bahas setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group.
Baik, Spencer, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group ya. Dua pokok bahasan kita hari ini itu cukup membuat kita berpikir ya, ini sebenarnya yang salah tuh siapa? Nggak etis kalau kita mencari kesalahan tersebut. Tapi mungkin salah satu bentuk introspeksi diri lah. Apa sih yang kurang dari people-nya? Apa sih yang kurang dari perusahaannya? Walaupun nggak ada yang sempurna. Nah, di tengah-tengah itu harus ada solusi nih. Agar fenomena ini tidak lagi terus terjadi. Walaupun pasti ada. Apalagi generasi-generasi sekarang yang notabene mereka tuh ya bisa dibilang kutu loncat. Yang pindah ke sana, pindah ke sini. Pengen cari suatu hal yang pas. Kan nggak pernah ada puasnya. Tadi Bu Patris bilang gitu ya. Dari sisi gaji aja tuh udah naik tuh paling bertahan happy-nya itu 3 bulan, habis itu kok kayak kurang lagi. Apa iya dinaikin terus? Kan nggak mungkin ya Bu ya. Cash flow perusahaan juga rusak. So apa Bu, dari dua fenomena ini yang menjadi solusi atau menjadi atensi, baik dari sisi perusahaan, agar quiet firing ini bisa minimal, dan juga dari sisi SDM-nya agar quiet quitting ini juga bisa minimal, dan ya betul-betul ada hubungan kerjasama yang bagus lah secara profesional antara perusahaan dan juga karyawannya. Silakan Bu Patris. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik ya Mas ya. Kalau dibilang apa nih yang harus dilakukan, saya lebih banyak dari sisi employee daripada sisi perusahaan. Karena kalau perusahaan kan memang pakai sistem ya udah begitu-begitu aja ya Mas ya. Kita sesuai dengan sistem SDM, kita mentoring, kita coaching. Kalau ada masalah kita carikan solusi bersama. Tapi kan nggak mungkin kan kalau saya bilang, oh saya mau minta dirotasi ke X, ke kota X. Kalau memang nggak ada posisinya gimana? Atau saya minta dipindah karena saya udah merasa mentok di sini gimana caranya, dan itu kan memang ada standar sendiri di masing-masing perusahaan. Sedangkan kalau dari sisi employee itu yang saya appreciate dari generasi yang sekarang itu mereka ini sangat terbuka. Dia bilang ada nih, saya baru interview pegawai, plan kamu masa depannya gimana? Oh saya mau kerja di sini 2 tahun Bu, setelah itu saya mau kerja di tempat lain. Oh jujur banget ya 2 tahun ya. Kalau kita dulu kan kalau zaman saya dulu kan, oh I will work here forever gitu kan. Kalau Betul. Kata-kata manis sekarang bicaranya fakta ya. gimana? Oh ya hebat juga ya, dia bilang, ya saya mau kerja di sini 2 tahun, setelah 2 tahun saya mau pindah ke perusahaan A, B, C, D. Oh, oke, bagus, saya udah punya plan ya. Itu yang sebenarnya kita appreciate dan kita harus belajar dari mereka. Banyak yang sudah punya plan dan yang sudah jelas mau kemana, kemudian mereka akan bilang, saya mau di sini 2 tahun aja. Berarti waktu dia 1,5 tahun, kita harus tanya sama dia, kamu jadi mau pindah nggak? Iya. Jadi mau pindah nggak? Kalau mau, oh enggak, saya di sini masih ada challenge-nya, saya masih suka. Oke, berapa tahun lagi? Tanyain aja lagi. Gitu. Ini yang saya appreciate dengan apa nih generasi X dan milenial ya, masih Z dan milenial ya sekarang ya. Mm-mm. Itu adalah mereka sangat terbuka atas rencananya mau seperti apa. Ada yang bilang, oke, saya di sini nggak cukup karena financial planning saya seperti ini. Ini true story. Saya sampai impress. Dia udah punya financial planning, belum lulus udah punya financial planning. Terlalu penuh ilmunya. Saya bilang top nih generasi sekarang nih luar biasa. Nah, itu yang kita harus tanyakan juga pada saat kita tahap awal. Dan mungkin pada saat performance review dan secara berkala lah ya kan, pasti kan ngobrol-ngobrol secara informal, itu yang ditanyakan. Ada yang bilang juga mau buat kantor sendiri dan lain sebagainya, gimana itu. Jadi jangan tiba-tiba kita digunakan hanya untuk cash flow mereka, seperti kan kadang-kadang ada yang mau buat bisnis sendiri. Terus kurang nih modalnya, jadi kita kerja aja seperlunya gitu kan, karena masih dapat uang gaji lumayan kan buat nambahin modal. Kan it's not fair untuk perusahaan juga. Nah, di situ ditanyain perlunya gimana. Perlu dibuat sistem apa di perusahaan ini sehingga kalau ada yang mau jadi entrepreneur dan lain sebagainya juga bisa tersalurkan. Itu sebenarnya beberapa yang menjadi daya tarik perusahaan untuk employee. Jadi win-win solution. Employee-nya win, company-nya juga win karena mereka cukup dedicated dan mereka juga memberikan usulan-usulan yang nanti bisa menarik talent-talent yang baru juga. Nah, kan employee itu kan mau jadi employer of choice gitu kan. Setelah employer of choice nih kita mau gini, salah satunya adalah mengerti kebutuhan para pegawai. Mengertinya gimana? Ya tadi itu kita mesti bisa open mind dan ya udah tebal muka juga gitu. Karena kadang-kadang menyakitkan gitu kan.
masukannya agak-agak menyakitkan. Ah, Tapi ya di situ kita bisa melihat bahwa oh, oke ini kebutuhan anak-anak sekarang seperti ini. Oke. Untuk mereka grow seperti ini gitu. Tapi maaf Bu Patris, saya potong sedikit. Apakah ini tidak lebih banyak minusnya ketimbang plusnya Bu Patris dari sisi perusahaan dengan konsep seperti itu? Tapi betul dari sisi perusahaan sebenarnya enggak, karena nanti mereka mendapatkan engagement dari para karyawan. Nah, engagement Oh, ini yang penting karena kan kita nggak mau ada karyawan yang quiet quitting. oke. Dan kita juga nggak mau quiet firing. Sebenarnya ini kan adalah dua-duanya itu pilihan yang negatif dengan negatif gitu kan, Mas. Ya. Jadi kita kan sebenarnya maunya karyawan kerja full, perusahaan juga merasa cocok dengan karyawannya gitu kan. Nah, bagaimana? Ini adalah tugasnya manajemen mendekatkan diri kepada pegawai tadi itu, mengerti secara detail kenapa sih apa yang mereka butuhkan secara realnya ya. Nah, itu kan sesuai juga dengan demografis karyawannya. Ya. Kalau demografisnya banyak yang milenial, ya mungkin masih tidak terlalu banyak di finansialnya. Tapi kalau sudah masuk ke generasi milenial akhir ya, yang sudah umur 30-an, 40-an, itu kan mungkin banyak kebutuhan finansial untuk supporting keluarga. Jadi dibuat benefits-benefits yang mengikat, tetapi memang ada dorongan secara personal. Salah satunya program beasiswa untuk anak-anak, program KPR kerjasama sama bank biar bisa di-approve KPR-nya dan hal-hal yang seperti itu perlu dilakukan dan itu sudah dilakukan sebenarnya. Sudah banyak perusahaan yang melakukan hal tersebut. Itu yang bisa dikontinue dan disampaikan bahwa ini adalah salah satu benefitsnya. Sehingga tadi itu tapi kamu harus begini atau kamu bisa mendapatkan fasilitas ini kalau performance appraisalnya A terus atau apalah gitu, ada kondisi-kondisinya. Di situ baru kita mendapatkan solusi di mana kedua belah pihak merasa diuntungkan. Kalau tidak kan sama-sama ya kok begini ya gitu. Yes, yes. Itu definisi simbiosis mutualis dalam sebuah perusahaan dan juga per SDM-nya. Baik, Bu Patris, kita tinggal 2 menit terakhir. Boleh kita ambil konklusinya dari apa yang kita bahas tentang quiet firing dan juga quiet quitting? Silakan, Bu Ya, jadi Patris. mungkin kalau kita bisa konklusikan sebenarnya quiet firing, quiet quitting itu kan fenomenal yang menjadi ya bukan fenomenal lah ya. Sebenarnya ini tren yang menjadi terbuka, dibahas secara terbuka. Sebelumnya sudah terjadi, tetapi sekarang bisa lebih terbuka kita membahas hal-hal seperti ini. Gara-gara pandemi Juga ya. gara-gara pandemi ini kita harus syukurin juga adanya pandemi ini. Kita lebih evolve gitu kan. Nah, kemudian kita juga melihat solusinya bagaimana. Adalah kita berdiskusi, kita terbuka, dan dari satu sisi employee ini juga harus melihat kenyataannya. Apakah perusahaan ini ke depan bisa fulfill personal goal mereka. Kalau tidak bisa fulfill ya berarti kita harus mencari cara yang berbeda. Kalau masih bisa fulfill tetapi hanya karena tidak cocok dan lain sebagainya. Nah, ini dicari lagi nih caranya untuk bisa mencocokkan cara kerjanya tadi itu. Karena banyaknya sebenarnya kalau kita lihat adalah lebih di cara kerjanya yang kurang sesuai. Nah, bagaimana caranya? Kalau tidak bisa kita diskusikan secara terbuka ya berarti this is not the place for you. Tapi kalau kita bisa diskusikan secara terbuka, sebenarnya itu adalah the ideal situation kita mencari solusi dan perusahaan memang harus ekstra stepnya ya untuk tahu nih secara personal masing-masing individu ini ataulah kebanyakan individu di perusahaan memerlukannya apa saja. Oke, baik. Jadi sebetulnya quiet firing dan juga quiet quitting ini bisa kok diminimalkan ya. Intinya adalah adanya bentuk komunikasi dan keterbukaan antara dua belah pihak, baik perusahaan dan juga karyawan sendiri. Oke, baik. Saya udah nemu, mudah-mudahan sih tidak terjadi persentase yang lebih besar dari quiet firing dan juga quiet quitting ya, Mbak Tris ya. Semoga di tahun 2024 enggak ya Mas ya. Dan ya walaupun ada ancaman-ancaman pandemi COVID-19 lagi, moga-moga tidak jadi pembenaran alasan lagi ya terhadap dua hal ini. Bu Patris, thank you waktunya malam hari ini. Sehat-sehat, selamat beraktivitas buat esok hari. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.